Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6 SDTG Albidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar IPS. Kita akan belajar tentang upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Oh ya, ada yang tahu nggak apa sih arti sejahtera itu? Terus, bagaimana sih cara mewujudkan masyarakat sejahtera itu? Dan mengapa masyarakat itu harus sejahtera? Ada yang tahu jawabannya? Yuk kita simak slide berikutnya. Nah, sejahtera itu ada 4 indikator ya nak. Nih yang pertama, negara itu dikatakan sejahtera itu jika masyarakatnya itu semuanya sehat. Sedikit yang sakit. Nah, itu berarti sejahtera itu masyarakatnya, negaranya sejahtera. Lalu yang kedua, punya keterampilan. Jadi kalau masyarakatnya itu banyak yang punya keterampilan dan tidak ada yang nganggur, berarti itu sejahtera, berarti negaranya. Lalu yang ketiga itu punya pekerjaan dan pendapatan yang layak. Nah, ini kalau di suatu negara itu masyarakatnya itu semuanya punya pekerjaan, terus pendapatannya juga layak, cukup untuk makan minum, punya rumah. Nah, itu berarti sejahtera. Lalu yang keempat itu terdapatnya fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, halte, stasiun, bandara yang layak. Nah, jadi kalau misalnya di suatu negara itu ada rumah sakitnya bagus, fasilitasnya juga bagus, terus ada sekolah-sekolahnya juga banyak, fasilitas sekolah juga banyak, berarti negara itu sejahtera. Nah, seperti itu ya anak-anak sejahtera itu. Lalu, mengapa sih masyarakat itu harus sejahtera? Ada yang tahu jawabannya? Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau suatu negara itu masyarakatnya sejahtera, maka negara itu akan menjadi negara yang kuat. Kalau sudah kuat, nanti negara itu berarti mampu menjaga keutuhan negara itu sendiri. Kalau kita berarti mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi, sejahtera itu butuh ya. Dibutuhkan banget oleh suatu negara untuk masyarakatnya. Biar negaranya tambah kuat. Kalau sudah kuat nanti masyarakat itu bisa benar-benar menjaga negaranya itu. Jadi kalau misalnya dari luar itu ada serangan-serangan apa atau ada gangguan-gangguan apa, masyarakatnya akan tetap kukuh mempertahankan keutuhan negaranya. Seperti itu ya, Nak. Lalu, ada yang tahu nggak bagaimana cara mewujudkan masyarakat sejahtera? Ada yang tahu? Nah, masyarakat sejahtera itu terwujud dengan adanya peran pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi tidak serta-merta sejahtera itu hanya melibatkan pemerintah saja ya. Jadi masyarakat itu juga harus ikut berperan juga untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Lalu, apa sih peran pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera? Nah, yang pertama adalah pemerintah itu perannya adalah mengelola kekayaan negara dengan baik. Ya, jadi negara itu kan punya banyak kekayaan tuh, Nak. Punya harta yang banyak gitu. Negara itu punya banyak uang. Nah, itu pemerintah itu harus bisa mengelola dengan baik. Lalu yang kedua, pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui program padat karya. Lalu yang ketiga, pemerintah mengembangkan kebudayaan bangsa agar semakin dikenal di dunia internasional. Lalu yang terakhir, pemerintah itu membangun fasilitas dan sarana kesehatan
ekonomi, pendidikan, dan transportasi hingga ke daerah pelosok. Jadi, pemerintah itu menyediakan fasilitas umum gitu ya, Nak. Dari yang di perkotaan sampai yang di desa-desa pelosok gitu. Jadi di desa pelosok itu diharapkan ada rumah sakit juga, ada sekolahan juga, ada halte, ada stasiun. Nah, seperti itu. Biar masyarakat tuh mudah dalam memanfaatkan fasilitas tersebut dan memudahkan kalau misalnya ada yang butuh ke sekolah, butuh transportasi. Nah, ada transportasi umum. Nah, seperti itu ya, Nak. Itulah peran pemerintah. Lalu, apa sih peran masyarakat itu dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera? Ada yang tahu? Nah, ini yang pertama, merawat fasilitas umum. Kan tadi kan pemerintah sudah membangun tuh, pemerintah kita sudah membangun banyak fasilitas umum ya, dari yang mulai rumah sakit, mulai dari yang sekolah-sekolahan, mulai dari yang ada halte, ada bandara, terus ada stasiun. Nah, tugas kita masyarakat itu adalah merawat fasilitas umum. Lalu yang kedua adalah bayar pajak tepat waktu. Nah, ini ya. Jadi kita sebagai masyarakat itu juga setiap tahun itu harus bayar pajak tepat waktu. Lalu yang terakhir adalah toleransi antar agama, suku, dan budaya. Nah, selain kita tadi merawat fasilitas dan bayar pajak tepat waktu, kita juga harus saling rukun ya dengan semua masyarakat di Indonesia ya. Entah di agamanya beda, entah dia sukunya beda, budayanya beda. Nah, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan hidup rukun. Nah, seperti itu ya, Nak, peran masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Mungkin itu saja dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila banyak salah katanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.